Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesiaku. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah SST MKes. Saya merupakan salah seorang dosen di Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Medan, Program Studi Diploma 3, jurusan Kesehatan Gigi. Adapun video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut merupakan mata kuliah yang saya pilih karena mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut merupakan mata kuliah wajib pada program studi jurusan kesehatan gigi, di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi, mulut secara holistik dan komprehensif, baik pada individu, kelompok, dan masyarakat yang didukung dengan kemampuan berpikir kritis dan rasionalis klinis yang berfokus pada upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil tahun 2023-2024, yaitu mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut. Deskripsi mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan kode mata kuliah KG 303 berada pada semester 3. Memiliki beban SKS yaitu 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan 16 kali pertemuan, ujian tengah semester dan ujian akhir termasuk di dalamnya. Capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan kesehatan gigi yaitu asuhan kesehatan gigi dan mulut menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menguasai konsep teoritis dan teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, serta mampu mendokumentasikan dan rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut yaitu 1. Mampu menjelaskan falsafah kesehatan gigi, 2. Mampu menjelaskan sejarah dental hygiene, 3. Mampu menjelaskan sejarah dental auxiliaris internasional, 4. Mampu menjelaskan penerapan dental hygiene dan dental terapi gigi dan mulut Indonesia, 5. Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan sasaran pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang keenam, mampu menjelaskan proses pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada metode dan strategi. Ketujuh, mampu melaksanakan pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi. 8. Mampu melaksanakan tahap analisis atau diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut. 9. Mampu melaksanakan perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ke-10. Mampu melaksanakan implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ke-11. Mampu melaksanakan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ke-12. Mampu melaksanakan pendokumentasian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ke-13. Mampu melaksanakan rekaman asuhan kesehatan gigi dan mulut. Strategi atau metode pembelajaran teori dan praktek pada mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut. Strategi atau metode pembelajaran yang saya lakukan ada 2 metode, yaitu pembelajaran offline learning dan online learning. Untuk offline learning, tatap muka dilakukan di kelas dan di laboratorium. Kemudian untuk pembelajaran online learning ada sinkron dan asinkron. Untuk pembelajaran asinkron yaitu tatap muka virtual, biasanya menggunakan Zoom. Dan untuk asinkron kami menggunakan learning podcast mat atau
disebut dengan Elmed, di mana di sana ada unggahan untuk presensi, RPS, materi pembelajaran, forum diskusi, kuis, penugasan, UTS, dan UAS. Untuk mengakses Elmed, mahasiswa menggunakan NIM. Sistem pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan mengkombinasikan antara daring dengan pembelajaran tatap muka. Interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran perkuliahan teori menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, role play, and simulation, dan bentuk penugasan lainnya baik secara individu maupun kelompok. Penugasan diberikan baik secara langsung maupun melalui WA Group dan e-learning atau Elmed. Selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 2 tugas sebagai tagihan yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, yaitu tugas individu dan kelompok. Untuk tugas individu, membuat resume yang bahannya dapat dari berbagai sumber. Yang kedua, tugas kelompok menyusun makalah untuk dipresentasikan. Nah, sedangkan praktek, membuat video simulasi praktek asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, mekanisme dan komposisi penilaian teori dan praktek. Karena mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari praktikum dan teori, maka item penilaian terdiri dari penilaian teori dan praktikum, yaitu teori, tugas 20%, sikap 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kemudian untuk praktikum, yaitu keterampilan praktikum 50% dan laporan praktikum 50%. Dan nilai akhir diambil dari praktik 60% dan teori 40%. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi yaitu untuk teori kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total pertemuan. Untuk praktek kehadiran kuliah mahasiswa 100% dari total pertemuan. Sebelum penyampaian materi kuliah, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan membaca literatur atau materi yang berhubungan. Berikut adalah video pembelajaran saya asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, baiknya kita menyemangati diri dulu ya, supaya belajarnya nanti lebih semangat. Baik, siapa yang mau memberi semangat, memimpin? Ya, silakan. Poltekkes Kemenkes Medan. Unggul, kompetitif, profesional. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang tahap-tahap asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan tahap-tahap asuhan kesehatan gigi dan mulut? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Nama saya Derinda Ramadhani. Tahapnya dimulai dari pengkajian, Ya. diagnosis, perencanaan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Oke, baik, bagus ya. Terima kasih kepada Mbak Dea. Ya, itu merupakan tahap-tahap asuhan kesehatan gigi dan mulut. Jadi tahap pertama itu ada pengkajian, tahap kedua ada diagnosis atau analisis data, tahap ketiga itu ada perencanaan, tahap keempat ada implementasi, dan tahap kelima ada evaluasi. Nah, di tahap yang pertama ini banyak yang harus kita lakukan ya. Nah, di tahap pengkajian itu ada identitas masalah ya. Ada beberapa yang harus kita gali pada klien kita ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja? Ya, silakan berdiri. Ayo, mbaknya bisa. Coba. Ya, namanya
Perkenalkan, saya Siti Francisca Strohan. Ya. Yang terdapat pada tahap pengkajian yang pertama adalah identitas pasien, yang kedua yaitu pemeriksaan subjektif yang terdiri dari keluhan pasien atau anamnesa, yang ketiga ada riwayat kesehatan umum, keempat riwayat kesehatan gigi, dan yang kelima pemeriksaan ekstraoral yaitu terdiri dari wajah dan kelenjar limfa, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan intraoral yang terdiri dari pemeriksaan gigi. Oke, baik, terima kasih. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara memeriksa rongga mulut pasien ya, yang dimulai dari pemeriksaan intraoral. Nah, di dalam pemeriksaan intraoral itu ada beberapa yang harus kalian lakukan, yaitu mengukur indeks pengalaman karies, kemudian indeks kebersihan gigi dan mulut, pemeriksaan jaringan keras gigi termasuk kalkulus, kemudian pemeriksaan mukosa mulut dan kelainan atau anomali gigi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengukur indeks kebersihan gigi dan mulut ya. Nah, apa itu indeks kebersihan gigi dan mulut? Nah, indeks kebersihan gigi dan mulut itu ada beberapa, tetapi pada saat kita melakukan pengkajian yang kita gunakan itu adalah Oral Hygiene Index Simplified atau namanya disingkat dengan OHIS ya. Nah, pada tahun 1960, belum lahir ya? Belum, ibu juga belum. Green and Vermeulen membuat Oral Hygiene Index yang kemudian disederhanakan menjadi Oral Hygiene Index Simplified ya. Nah, Oral Hygiene Index Simplified ini menggunakan gigi indeks ya. Hanya 6 gigi indeks yang digunakan ya. Nah, hanya 6. Jadi ada beberapa segmen. Di segmen kanan atas itu ada 2, di segmen kiri atas ada 1, di segmen kanan bawah ada 2, dan di segmen ada 1, di segmen kiri bawah ada 2 gigi ya. Nah, total semuanya adalah 6 gigi. Nah, apa gunanya OHIS ini? Yaitu untuk mengumpulkan data kebersihan gigi dan mulut klien kita ya. Kemudian untuk membuat perencanaan atau untuk merencanakan tindakan promotif apa yang tepat untuk si klien dan bagaimana tindakan preventif yang harus kita berikan kepada klien ya. Kemudian apa sih OHIS itu? Nah, OHIS atau Oral Hygiene Index Simplified itu untuk mengukur permukaan gigi ya yang tertutup oleh apa? Debris dan kalkulus ya. Nah, kemudian komponennya apa saja? Nah, karena yang diukur itu adalah debris dan kalkulus, maka angka yang harus kita cari adalah angka tentang debris dan kalkulus. Nah, untuk debris itu istilahnya dengan debris index, dan untuk kalkulus adalah kalkulus index ya. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan atau pemeriksaan, pertama kita melakukan persiapan dari alat dan bahan ya. Nah, alat yang dipersiapkan adalah pasien diagnosa, yaitu kaca mulut, sonde, ini kaca mulut, sonde, pinset, dan eskapator ya. Kemudian ini apa? Ini adalah gelas kumur, kemudian tempat kapas, ini adalah untuk mengetes vitalitas tes ya, dan IRB-kan. Nah, sebelumnya kalian harus memasangkan sebelum dilakukan pemeriksaan, setelah kita melakukan izin dulu pada pasiennya dan pasien dulu, kemudian kita melakukan dan tesnya ya. Supaya apa? Bahwa menjadi giginya tidak langsung mengenai ABN ya, semua supaya tidak kotor ya, noda ya. Nah, setelah itu kita pegang diagnosanya,
Oh, ini. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan apa tadi? Debris skornya dulu kita ambil, kemudian kalkulus. Nah, sekarang pertama ada debris skor. Nah, gigi indeksnya adalah 16. Silakan buka mulutnya. Ya, kita periksa gigi indeksnya. Kita gunakan punggung tadi ya. Nah, kita periksa di bagian buka, periksa di bagian giginya. Nah, apakah ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke 2/3-nya. Nah, kalau tidak ada, dilanjutkan lagi ke arah servikal. Nah, tidak ada, berarti dia debrisnya adalah 0. Begitu juga selanjutnya untuk gigi yang indeks gigi suku 1-nya kanan ya. Berarti gigi 1-1. Gitu. Dengan punggung kita tarik. Pertama adalah 1/3 di bagian occlusal, mengarahi cisal. Kemudian kalau tidak ada dilanjut. Tidak ada, lanjut lagi. Nah, ternyata ada debris. Nah, nilainya 1 ya. Nah, begitu juga selanjutnya ke gigi yang molar 1 kiri atas. Kita tarik dari punggung ketiganya, selanjutnya 2/3. Nah, ini ada 1, skornya 1 ya. Begitu juga selanjutnya untuk gigi yang molar. Nah, untuk molar kiri bawah itu yang diperiksa di bagian lingual ya. Untuk gigi labial tadi gigi siku 1 kiri bawah adalah bagian labialnya ya. Nah, untuk gigi molar 1-nya tadi ini di bagian lingual juga ya, molar 1 kali atas. Baik, ini gigi indeksnya lengkap. Berarti nanti penjumlahan skornya dibagi jumlah 6 gigi. Begitu juga dengan kalkulus ya. Oke, kita periksa kalkulusnya. Oh, mbaknya ternyata ada kalkulus di serviks, tapi kalkulusnya adalah supragingipa. Nah, tapi dia tidak melebihi 1/3 dari kalkulus dari bagian gigi. Berarti nilainya. Tetapi bagaimana cara memeriksa debris indeks dan kalkulus indeks? Apa siapa yang mau silakan? Nah, ini adalah alat yang digunakan. Nah, sebelumnya kamu melakukan komunikasi terapeutik. Nah, kemudian setelah pasien setuju, kita sudah setuju ya. Nah, kamu melakukan pemeriksaan. Contohnya gigi sikus. Ya, bagaimana cara pengukuran progresnya seperti ini? Ya. Jadi skor debris pada itu juga dengan